Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok 10 akan mempresentasikan isi jurnal sintesis dan karakterisasi lampu magnetik Mg atau Fe hidrotalsid serta aplikasinya sebagai adsorben asam sulfat. Kelompok 10 ini terdiri dari Shandifa Rohatatul Aishi, Devita Adanela, dan Mustabsyiratul Ijtihada. Jadi, yang pertama yakni pendahuluan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yakni adanya lempung anionik yang mempunyai kemampuan mengikat anion seperti hidrotalsid. Jadi, hidrotalsid ini dapat digunakan sebagai adsorben senyawa anorganik maupun organik untuk memisahkan partikel-partikel koloid dengan ukuran yang sangat halus. Nah, hidrotalsid ini merupakan adsorben yang sangat baik dalam perairan sehingga sering digunakan dalam proses pengolahan air bersih. Selanjutnya, air gambut merupakan perairan yang memiliki kadar senyawa organik yang sangat tinggi, berkisar 243, sampai 290 mg per liter. Nah, salah satu yang menyebabkan keruhnya air gambut ini yakni adanya senyawa yang terkandung dalam air, yakni salah satunya asam sulfat. Sebagai usaha untuk meminimalkan kandungan asam sulfat dalam perairan, maka dilakukan penelitian ini dengan Mg atau Al hidrotalsid dimodifikasi dengan penambahan ion Fe2+ dan Fe3+. Hasilnya adalah adsorben Mg atau AlFe hidrotalsid. Nah, adsorben ini diharapkan memiliki sifat magnet sehingga proses adsorben dan adsorban pasca adsorpsi dapat dilakukan menggunakan medan magnet eksternal. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini meliputi alat, bahan, dan prosedur yang digunakan dalam penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gelas beker, pH meter, termometer, hot plate dan stirrer, neraca analitik, oven listrik, lumpang dan mortar, sentrifuge, shaker, diffractometer sinar X, Fourier transform infrared, spektrometer UV vis, magnet neodymium sebagai separator, kertas saring Whatman, dan kertas pH. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu besi klorida heksahidrat atau FeCl36H2O, ferrosulfat heptahidrat atau FeSO47H2O, magnesium nitrat heksahidrat atau MgNO32 6H2O, aluminium nitrat nanohidrat, nitrat, metanol, aqua bides, dan asam sulfat hasil isolasi tanah gambut. Prosedur yang digunakan ada 8 tahap. Yang pertama yaitu isolasi asam sulfat. Dengan sebanyak 50 gram tanah gambut dimasukkan ke dalam gelas beker 1 liter, ditambah 500 ml metanol dengan perbandingan 1:10, lalu diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 30 menit. Setelah itu didiamkan selama 24 jam. Supernatan yang terbentuk didekantir kemudian diasamkan dengan larutan HNO3 6 normal hingga mencapai pH 1. Lalu didiamkan kembali selama 20 jam hingga membentang supernatan, kemudian diambil dan diuapkan pelarutnya menggunakan hot plate pada temperatur 70 derajat Celcius. Kemudian asam sulfat kering hasil ekstraksi dikarakterisasi menggunakan FTIR. Yang kedua yaitu sintesis
sintesis Mg atau AlFe hydrotalsid dengan mencampurkan FeCl36H2O dan FeSO47H2O dengan perbandingan 1:1 ke dalam labu layar 3 yang mengandung larutan MgNO3 2 kali N6H2O dan AlNO3 3 kali 9H2O dengan perbandingan 2:1. Kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan suhu 60 derajat Celcius dengan interval pH 10 sampai 13. Kemudian ditambah 0,5 molar NaOH tetes demi tetes, lalu dicampurkan di hidrotermal pada suhu 110 derajat Celcius selama 5 jam. Hasil padatan dicuci dengan aquabides hingga pH filtrat netral, kemudian endapan dikeringkan dalam oven pada temperatur 110 derajat Celcius. Padatan kristal yang diperoleh dikarakterisasi menggunakan sinar X dan Fourier Transform Infrared atau FTIR. Yang ketiga yaitu uji kemagnetan Mg atau AlFe hydrotalsid. Pemisahan adsorben dan absorben pasca adsorpsi menggunakan medan magnet eksternal. Nah, di PPT ini sudah tertera gambar dari medan magnet eksternal. Beberapa gram serbu hasil sintesis dimasukkan dalam suatu wadah, kemudian ditarik dengan pengaduk magnet dari luar wadah. Jika padatan Mg atau AlFe hydrotalsid dapat tertarik oleh magnet, maka pemisah antara adsorben dan adsorbat dapat menggunakan metode pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut yang terdapat poin A yaitu adsorbat atau adsorben pasca adsorpsi, B penampung adsorbat, yang C magnet eksternalnya yang akan menjerat adsorben, yang D jalur pemisahan, dan E penopang. Yang keempat yaitu uji kestabilan Mg AlFe hydrotalsid terhadap pH. Pelarut aquabides dengan pH 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 dengan masing-masing pelarut tersebut 0,2 gram Mg AlFe hydrotalsid ditambahkan, kemudian di shaker selama 200 menit. Endapan disaring dan dikeringkan dalam oven pada temperatur 100 derajat Celcius. Endapan kering ditimbang, dibuat grafik pH versus persen berat Mg AlFe hydrotalsid yang tersisa. Yang selanjutnya yaitu kinetika adsorpsi asam sulfat pada Mg AlFe hydrotalsid. Dengan sebanyak 0,5 gram Mg AlFe hydrotalsid diinteraksikan dengan 20 ml asam sulfat dengan konsentrasi 50 mg per liter dengan Erlenmeyer 50 ml pada pH 5. Waktu interaksi ditentukan pada waktu 5, 20, 30, 120, 180, 360, dan 380 menit. Campuran dengan shaker water bath, kemudian pemisahan antara adsorben dan adsorbat dilakukan dengan cara menjerat adsorben menggunakan medan magnet eksternal. Selanjutnya masing-masing filtrat diukur absorpsinya menggunakan spektrofotometer UV vis. Yang selanjutnya yaitu kajian desorpsi asam sulfat dari Mg AlFe hydrotalsid. Karakterisasi Mg AlFe hydrotalsid pasca adsorpsi: 0,7 gram Mg AlFe hydrotalsid diinteraksikan dengan 50 mg per liter larutan asam sulfat pada pH 5 selama 6 jam. Lalu adsorbat dan adsorben dipisah dengan cara menjerat adsorben menggunakan medan magnet eksternal. Endapan adsorben pasca adsorpsi dikeringkan pada temperatur 70 derajat selama 2 jam, lalu dikarakterisasi dengan FTIR dan XRD. Selanjutnya yaitu desorpsi asam sulfat dari Mg AlFe hydrotalsid sebanyak 0,1 gram Mg AlFe hydrotalsid sulfat dilarutkan dalam 15 ml NaOH 0,5 m dengan dicampur menggunakan shaker water bath dengan variasi waktu
5, 15, 30, 60, 120, dan 240 menit. MgAlFe hidrotalsit pasca desorpsi dipisah dengan filtratnya menggunakan medan magnet eksternal. Masing-masing filtrat diukur absorpsinya menggunakan gelombang 1712,79 cm pangkat -1 yang merupakan serapan dari gugus karbonil atau CO. Yang terakhir yaitu kestabilan MgAlFe hidrotalsit terhadap pH. Uji kestabilan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pH terhadap stabilitas material. Untuk mengetahuinya maka dilakukan pengujian penambahan 0,2 gram MgAlFe hidrotalsit ke dalam aqueous dengan variasi pH 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Selanjutnya larutan diaduk menggunakan shaker selama 200 menit, kemudian endapan disaring, dikeringkan dalam oven. Setelah kering, endapan ditimbang kembali, dibuat grafik persentase dari sisa MgAlFe hidrotalsit melawan pH-nya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji kemagnetan MgAlFe hidrotalsit menggunakan medan magnet luar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa padatan MgAlFe hidrotalsit bersifat magnetik sehingga dapat tertarik oleh medan magnet luar. Pada gambar 1, interpretasi spektra inframerah menunjukkan bahwa asam fulfat hasil isolasi didominasi oleh gugus aktif hidroksil, fenolat maupun alkoholat dan karboksilat. Gugus fungsi OH teramati dengan puncak serapan yang muncul pada bilangan gelombang sekitar 3425,58 cm, sedangkan gugus COOH memiliki serapan pada bilangan gelombang 1381,03 cm. Diperkuat dengan munculnya puncak serapan pada bilangan Fe hidrotalsit yang mula-mula diam akan bergerak ke arah magnet. Yang kedua, uji kestabilan MgAlFe hidrotalsit terhadap pH. Hasil pengujian kestabilan MgAlFe hidrotalsit terhadap pH relatif stabil pada pH di atas 3. Hal ini disebabkan karena pada pH di atas 3 jumlah ion H+ dalam larutan kecil, sehingga tidak banyak anion-anion pada daerah antar lapis ataupun ion hidroksida pada lembar bidang lapis MgAlFe hidrotalsit yang mengikat H+ dalam larutan. Yang ketiga, kinetika absorpsi asam fulfat pada MgAlFe hidrotalsit. Pada gambar 3 menunjukkan bahwa persen asam fulfat terabsorb berbanding lurus dengan waktu, yang artinya semakin lama waktu interaksi semakin meningkat persen asam fulfat terabsorb. Dari hasil persamaan kinetika reaksi absorpsi tersebut menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi adalah orde 1. Hal ini dilihat dari harga nilai R kuadrat pada orde 1 merupakan yang terbesar dibandingkan dengan orde 2 maupun 3. Selain itu, dibuat juga pembanding persamaan reaksi orde 1 umum, yaitu grafik hubungan antara ln Ca/Ca0 lawan T. Apabila grafik yang didapat dari kinetika Santosa dan Morzaghi berhasil, akan menghasilkan pola interaksi asam fulfat oleh MgAlFe hidrotalsit melibatkan proses adsorpsi. Dapat dilihat pada gambar 4 yang merupakan grafik hubungan ln Ca0/Ca lawan T/Ca. Karakterisasi MgAlFe hidrotalsit pasca absorpsi. Pada gambar 6 menunjukkan bahwa spektra FTIR MgAlFe hidrotalsit pasca mengabsorpsi asam fulfat mengalami penurunan dan pergeseran intensitas pita serapan pada daerah 3464,15 cm
menjadi 3448,72 yang menunjukkan adanya pengurangan pada vibrasi stretching gugus hidroksi dari molekul H2O yang terdapat pada daerah antar lapis karena adanya interaksi dengan gugus aktif asam sulfat. Harga D kedua spektra memperlihatkan bahwa asam sulfat terabsorb pada antar lapis MgAl Fe hidrotalsid ditunjukkan dengan adanya perubahan nilai basal spacing setelah adsorpsi. Dari kedua data karakterisasi menggunakan FTIR dan XRD dapat disimpulkan bahwa terjadi pergantian anion nitrat yang ada pada antar lapis MgAl Fe hidrotalsid dengan asam sulfat, desorpsi asam sulfat dari MgAl Fe hidrotalsid. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada interval waktu 5-120 menit terjadi kenaikan jumlah asam sulfat terdesorpsi dari MgAl Fe hidrotalsid hingga akhirnya tidak terjadi lagi perubahan yang signifikan pada menit ke-240. Hal itu disebabkan karena sebagian adsorbat asam sulfat masih terabsorb pada adsorben sehingga proses desorpsi tidak mencapai 100%, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil XRD padatan MgAl Fe hidrotalsid menunjukkan puncak utama yang khas pada sudut difraksi 11,33 derajat, 33,21 derajat, dan 35,63 derajat. Sedangkan spektra FTIR menunjukkan adanya ikatan MgOH, AlOH, dan FeOH serta adanya anion nitrat yang mengisi antar lapisnya. Yang kedua, hasil FTIR asam sulfat menunjukkan bahwa asam sulfat hasil isolasi memiliki gugus aktif COOH dan OH fenolat maupun alkoholat. Yang ketiga, adsorpsi asam sulfat oleh MgAl Fe hidrotalsid merupakan kinetika reaksi OD1 yang mencapai kesetimbangan dengan konstanta laju reaksi K1 sebesar 2,4 kali 10 pangkat min 3. Yang keempat, asam sulfat terabsorpsi ke dalam antar lapis hidrotalsid ditunjukkan dengan peningkatan harga basal spacing D003 yang merupakan karakteristik dari hidrotalsid. Yang kelima, hasil pengujian magnet eksternal menunjukkan bahwa material MgAl Fe hidrotalsid hasil sintesis memiliki sifat magnetik, sehingga pemisahan antara adsorben dan larutan adsorbat pasca adsorpsi dapat dilakukan menggunakan bantuan medan magnet eksternal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum